berjumpa kembali dengan Ibu Puji dalam mata pelajaran Sejarah Minat kelas 10. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah dan sumber-sumber dalam sejarah. Nah, untuk hari ini materi kita adalah jenis-jenis historiografi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membedakan dan menjelaskan tentang jenis-jenis historiografi. Baiklah, langsung saja kita lihat video berikut ini. Jenis-jenis historiografi. Berdasarkan pembagian waktu atau zaman, terdapat 3 jenis historiografi, yakni historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang biasanya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri historiografi tradisional. Berdasarkan pembagian waktunya, historiografi tradisional dibedakan menjadi historiografi tradisional Hindu-Buddha dan historiografi tradisional Islam. Ciri-ciri historiografi masa Hindu atau Buddha antara lain sebagai berikut. 1. Karya yang dibuat berbentuk terjemahan dari naskah-naskah dari India. 2. Bersifat religiomagis. 3. Bersifat sentris. Contoh historiografi tradisional masa Hindu-Buddha Islam yaitu kitab Mahabharata dan Ramayana, Kitab Negara Kertagama, Babad Tanah Jawi, Kitab Pararaton, Babad Arya Tabanan, dan lain-lain. Ciri-ciri historiografi masa Islam antara lain yakni 1. Terdapat unsur mitos. 2. Telah mengenal unsur kronologi. 3. Bersifat etnosentris. Contoh historiografi masa Islam diantaranya yaitu adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babad Demak, Babad Tanah Jawi, dan Babad Giyanti. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dibuat pada masa kolonial. Penulisan historiografi kolonial menitik beratkan terhadap kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan ditulisnya yaitu sebagai penguat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi masa kolonial diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki sifat diskriminatif. 2. Mengabaikan sumber lokal. 3. Bersifat mitologis. 4. Bersifat subjektif. 5. Mengandung hal-hal yang berkenaan dengan sejarah orang-orang besar. Contoh historiografi kolonial antara lain historiografi modern. Historiografi modern tercipta sebab adanya tuntutan teknik untuk mendapatkan berbagai fakta sejarah. Fakta sejarah diperoleh dengan cara menetapkan metode penelitian menggunakan ilmu-ilmu bantu. Terdapatnya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah secara lisan. Masa ini dimulai dengan kemunculan studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi saat ini sudah semakin objektif dan kritis terhadap sebuah peristiwa sejarah. Ciri-ciri historiografi modern diantaranya sebagai berikut. 1. Bersifat metodologis. 2. Bersifat kritis, historis. 3. Suatu kritis terhadap historiografi nasional. 4. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Contoh historiografi modern yaitu Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. Kelebihan dan kekurangan historiografi modern yaitu kelebihannya
1. Pandangan religio-magis dan kosmologis diubah menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. 2. Menggunakan penulisan sejarah kritis. 3. Menggunakan pendekatan multidimensi. 4. Menggunakan dinamika masyarakat Indonesia dan seluruh aspek kehidupan. Kekurangan historiografi modern. 1. Belum mampu menjelaskan sejarah secara maksimal. 2. Kurang fleksibel karena terlalu berpedoman terhadap metode ilmiah. Ketiga, belum tentu bertujuan untuk peningkatan rasa nasionalisme karena terkadang hanya berfokus untuk tujuan yang sifatnya akademis. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulannya adalah jenis-jenis historiografi terdiri dari 3. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Dan yang ketiga, historiografi modern. Baiklah, untuk materi minggu depan, anak-anak Ibu bisa membaca buku paketnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Selamat pagi.